Buat yang bilang gue jarang di TV, kalian semua sotoy, karena gue udah nggak pernah lagi. Terakhir gue bulan Maret di TV. Tapi untuk stand up comedy festival gue akan tampil September 12 dan 13 di tenis indoor, dan seperti biasa gue akan 12 dan 13 September tenis indoor. Ya, audisi Street Comedy 5 kini mampir ke Jakarta Utara, tepatnya Kelapa Gading, dan bukan hanya menarik minat para komik-komik baru atau junior atau calon-calon peserta, tapi komik-komik senior yang malang melintang di dunia stand up comedy juga ikut hadir. Memang perkembangan luar biasa dari street comedy ini. Dan kali ini menjadi MC adalah Yuda Solmi, dan kita dengarkan sambutan penting dari Ketua Stand Up Indo Awe. Nanti juri berhak memotong kapanpun kalian mereka mau. Di sini street comedy itu bebas ya, gak ada batasan. Silakan ngomong apa aja, yang penting kalian bertanggung jawab sendiri ya. Jadi ya. Yang penting kalian bertanggung jawab sendiri. Ini paling penting dari statement AW, karena di peserta pertama kita langsung mendapat kejutan. Gara-gara gue kesingannya, tuh cewek gue jadi fan diajakin kawin gitu. Gue kenapa pede ngajakin cewek gue kawin? Karena gue ini sekarang udah nggak tinggal sama orang tua gue lagi. Gue sekarang tinggalnya di kontrakan. Walaupun kontrakannya punya orang tua gue. Semenjak dikasih kontrakan sama orang tua gue jadi seneng. Gue jadi bisa ngewe di rumah. Tapi ya, walaupun gue pengen nikah sama cewek gue, ada satu hal yang gak gue suka dari cewek gue. Cewek gue nih sering ngikutin gue mulu. Gue kesono dia ngikutin, gue kesini dia ngikutin, kemana-mana ngikutin gue mulu. Gini nih efeknya, gara-gara cewek keseringan dipakai, maunya ngikutin mulu. Bener, gara-gara gitu ya. Gue nih saking seringnya ya cewek gue ngikutin gue, teman-teman gue tuh suka pada nanyain, "Nu, cewek lu ngikutin mulu, cewek lu gak punya temen ya?" Kayaknya iya nih. Lu tahu tempat jual beli temen gak? Gue pengen beliin buat cewek gue nih. Ada nu second. Second gimana maksudnya? Iya gitu, udah gak original, orangnya modifan. Modifan gimana? Iya, tetenya airbrush ya, makinya korekan, pantatnya kayak knalpot bubukan. Lah ini orang apa motor? Orang yang kayak motor. Dah, gini ya. Gue tuh, cewek gue tuh ya, dulunya tuh ngerokok. Punya cewek ngerokok tuh enak. Kenapa? Karena apalagi kalau rokoknya mentol, pas dispongin titik gue dingin. Oh, maaf Pak ya. Maaf Pak. Emang gini Pak, stand up comedy namanya street comedy Pak. Bebas ngomong apa aja emang. Saya sama pacar saya emang kayak gitu. Beneran? Iya, saya nggak bohong. Saya cuma cerita aja. Dari tadi Wisnu ngomong jorok, dan ada seorang bapak-bapak dari penonton yang protes. Mungkin sekedar gua luruskan, mungkin bapak-bapak ini protes bukan gara-gara lu ngomong jorok, tapi gara-gara lu nggak lucu. Makasih Pak. Setelah gua percepat, ternyata bapak-bapak itu belum pulang. Tapi seharusnya Wisnu terima kasih sama bapak-bapak. Lu perhatikan, penonton tepuk tangan dan ketawa justru saat bapak-bapak ini protes. Nama gue Conan, orang-orang bilang gue Cina, tapi Cina-Cina bilang gue orang. Bingung ya? Ketukar-tukar. Jadi Cina tuh nggak enak, matanya sipit, dan nggak bisa nunjukin mata genit. Kita kan tahu, orang tua itu senang nunjukin anaknya bisa mata genit, dipamerin. Kalau orang Cina nggak bisa, contohnya gue. Emak gue dulu ngelatih gue siang malam kan, biar gue bisa dipamerin. Nan, mata genit dong waktu gue masih kecil. Mata genitnya mana? Nyang nying nyung nying nyang nying nyung. Mata genitnya nyang nying nyung nying nyang nying. Men, gue punya banyak temen Cina, dan gue suka kasihan kalau ngelihat Cina yang cari duit segini susahnya. Ya, perkenalkan ya, nama gue Awis. Nama panjang gue Ikoh Uwawis. Nama gue Ortega. Nama panjang gue Orang Raja Tega. Sama kayak gue orang Cina juga ya. Ya, jadi orang Cina kayak gue itu nggak enak. Gue sering dikata-katain. Woi Cina, woi Cina, woi Cina. Gue diem aja. Tapi sambilan kesel gitu kan. Dalam hati gue ngomong kayak gini. Kayak gitu. Tapi lu lucu juga ya. Mudah-mudahan lu tambah lucu di Street Comedy Now. Salam semuanya. Perkenalkan, nama lengkap gue Rulian Syahilman.
Sama teman-teman gue bisa panggil Hulman, tapi di tempat kerja gue dipanggil Hulmin. Kenapa Hulmin? Karena di tempat kerja gue itu ada yang namanya Lukman dan gue Hulman. Jadi kalau dipanggil Man, dua-duanya nengok. Di keluarga gue dipanggil Mance. Dan gue nggak kebayang gitu loh, kalau ada keluarga gue yang kerja bareng sama gue dipanggil Mince. Benci banget gue, men. Jadi kita harus dengerin apa lagi dari lu, di tempat mana dipanggil apa dan di tempat mana dipanggil apa. Man, next komik. Pas SMA gue ini anak IPA. Karena gue anak IPA, cita-cita gue jadi penyiar radio aktif. Dan gue kalau setiap pulang sekolah itu gue sering pergi ke tukang martabak. Pas nyampe gue lihat abangnya lagi asik ngobrol sama martabaknya. Penasaran gue tanya, "Bang, kok itu martabaknya diajak ngobrol sih?" "Oh iya dek, soalnya kata pembeli yang tadi martabaknya jangan dikacangin." Lu kelihatan banget jarang pecah, sekalinya pecah lu bingung. Indonesia negara damai tapi sering banget terjadi perang saudara. Di Sumatera Barat ada perang saudara namanya Perang Padri. Perang antara tuanku Imam Bonjol sama tuanku Pagaruyung. Ini jangan-jangan mereka berperang untuk memperebutkan siapa yang lebih pantas untuk jadi model duit goceng. Mantap Mas Bro, semoga juri tergerak meloloskan lu ke playoff. Next komik. Ya, perkenalkan nama gue Faik ya. Gue kuliah di UNJ dan Ini komik kebiasaan ya, udah bawa-bawa nama alma mater, awas lu nggak lucu. di kampus itu gue ini bukan sombong ya, bukan sombong. Gue ini termasuk mahasiswa teladan. Ya, jadi gue setiap ngampus itu gue datang selalu paling pagi, duduk paling depan. Dan kalau dosen gue nerangin, itu gue selalu merhatiin jam. Gua rasa yang nonton channel ini juga ada yang merhatiin jam, kapan lu selesai. Rapat, terus kuliah. Iya, terima kasih Pak. Ya sudah sewajarnya dipotong, gayanya nggak usah lebay gitu. Boleh minta tepuk tangan dulu buat kita yang di sini. Gue terlahir di keluarga yang hobi masak ya. Jadi kalau orang-orang pas waktu kecil pada dibedong, kalau gue enggak, diungkep. Jadi habis mandi bukannya ditaburin bedak, malah ditaburin Royco. Apa itu? Betul, seperti kata lu, apalah ini. Next komik. Katanya pada di sini nih. Serius. Cuman dia lu pakai bola sesuai porsinya, sesuai kapasitasnya. Kalau tetenya masih kecil dia pakainya mini set. Kalau udah gede baru pakai kitchen set. Microwave. Bener kan kata gua, bukan karena ngomong joroknya, tapi karena nggak lucunya. Buktinya ini ngomong tete, semuanya ketawa dan bapak-bapak tadi nggak marah. Mungkin karena doi udah pulang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama gue Adil Naria, gue dari Jakarta Pusat. Gue waktu kecil bandel banget ya, saking bandelnya nih. Waktu pelajaran matematika, teman sekelas gue pada belajar, tapi gue enggak. Gue malah grepein teman sekelas gue. Lalu teman sekelas gue cowok, gue grepein diem aja gitu. Sin. Penonton lu tega amat sih, yang tadi itu punchline. Ya udah, gua cepetin aja. Tapi ini satu arti. Terima kasih Zon Arya. Selamat malam. Saya Sahrir, saya orang timur ya, cuman saya dari Jakarta Pusat. Jadi, begini kawan. Saya itu dulu selesai kuliah, sebenarnya saya mau langsung menikah. Cuman orang tua saya tidak mau. Mereka tuh marah-marah. Mereka maunya saya tuh harus bekerja dulu baru menikah. Mereka bilang begini, "Anak, kau tuh kalau mau menikah, kau harus kerja dulu. Nanti kalau kau sudah menikah, terus kalian punya anak, nanti anak kamu mau kasih makan apa? Mau kasih makan batu. Kau pikir hidup itu cuma makan batu? Kau pikir anak-anakmu tidak butuh susu? Susu yang inilah, susu yang itulah, susu. Dan akhirnya, oke, saya bekerja, saya merantau ke Jakarta. Saya sampainya di Jakarta, kukabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada... Dia bilang, ini gaji apa ini? Kalau memang kita begini terus, nanti kita mau makan apa? Kau pikir hidup ini cuma makan batu? Kau pikir anak-anakmu tidak butuh susu? Susu yang inilah, susu yang itulah, susu. Ya udah bagus awalnya, tapi maksain callback nih. Ya udah, next komik. Gue itu tinggal di Tanjung Priok itu dekat Islamic Center. Nah, Islamic Center ini dulunya itu bekas Keramat Tunggak ya. Jadi Keramat Tunggak ini adalah salah satu tempat prostitusi terbesar se-Asia Tenggara. Lu bayangin, terbesar se-Asia Tenggara. Itu isinya perek semuanya. Enggak ada pausan, enggak ada kang ojek, perek semuanya. Ada supir taksi tapi lagi tidur. Kalau bangun jadi perek juga ya.
Kalau gitu pulang dari sini jangan-jangan lu jadi perek juga. Next komik. Kali nama gua Anggi, umur gua 20 tahun dan hobi gua main burung. Tapi yang nggak pakai sabun. Gua ini adalah orang yang sering menjalankan ibadah puasa Senin Kemis. Orang yang biasa puasa itu mulutnya suka bau, ya kan? Tapi kata Ustadz di daerah rumah gua, bau mulutnya orang puasa itu sama aja kayak wangi ruangannya di surga. Sekarang gua mau nanya, orang beriman bego mana yang mau masuk surga kalau wangi ruangannya bau jigong? Sekarang lagian gini ya, kenapa sih orang kalau meninggal pada maunya masuk surga? Kenapa nggak ke neraka? Lu sendiri rencananya masuk neraka atau surga? Supaya gua dan lu nggak satu tempat. Kalau Jakarta Utara, tahun 2015 gue berharap gue punya cewek. Tapi kalau bisa jangan yang tetenya gede. Ngeri. Gue pernah nonton ada video itu ceweknya tetenya gede banget. Se-Indomaret kali mungkin. Itu gede banget. Itu tetenya bisa ngancurin benda-benda. Ini pepaya nih dihantam. Brak! Hancur. Semangka dihantam. Dor! Hancur. Duren. Jep. Waduh. Brak! Hancur. Itu ngeri banget. Ini cewek tetenya udah gede kuat, iya kan? Ini kan bisa jadi senjata. Gua kagak mau dia jadi istri gua. Gua kagak mau gua pulang malam istri gua ngambek pas buka pintu, istri gua nodongin senjatanya. Jam berapa bang? Lucu juga sih, tapi gua harap dari juri tidak ada dari kaum feminis. Umur saya 15 tahun. Saya ini dari Cirebon. Dari Pasok Cirebon, tapi saya bangga di Jakarta nama saya dipakai oleh salah satu mall di Jakarta ya. OTC Mangga 2. Iya, orang-orang banyak kalau lihat saya tuh nggak ngomong aja lucu. Ini nggak enak malam pertama saya. Malam pertama gitu ya. Ada istri saya lagi berbaring, mau masukin dia malah ketawa. Sekali doang, sekali. Bisa orang kayak saya bunga. Lu bilang tadi nggak ngomong aja lucu. Sebaiknya memang lu harusnya jangan ngomong dengan bro. mudik. Kalau mudik Jakarta itu sepi. Tuh nggak enak banget ya buat gua orang Cina ya. Partai politik yang tercipta. Partainya si Raja Dangdut. Ya. Gue takutnya setelah Raja Dangdut dan pemilik stasiun TV bikin partai, jadi yang lain tuh termotivasi buat bikin partai politik. Jadinya ntar kalau udah makin banyak pemilihan Pak Ketua RT aja ntar pakai partai politik. Jadinya ntar pemilik partai sama Raja Dangdut gabung koalisi. Jadinya preman ntar hansipnya diganti. 7 manusia harimau, preman pasarnya preman pensiun, yang jualan depan komplek tukang bubur. Lagi pergi naik haji. Terus Cina ngomong politik, gua rasa cuman Ahok yang berhasil, Haritanu aja gagal. Ada 3 orang komik yang sudah mencoba di Cikarang dan mencoba lagi peruntungannya di Jakut. Kita lihat apakah mereka berhasil atau tidak. Ada Indra, ada Akim, dan ada juga Indra Ya Tuna. udah kan, gue cari teman di Facebook. Nggak dikonfir-konfir. Mau ngobrol sama orang gila asal gaul. Ya udah, gue cari teman di Facebook. Tapi nggak dikonfir. Ternyata ngomong confirm tetap konfir. Assalamualaikum. Bang Yes. Wah, Bang Yes. Lu boy. Fuck you Bang Yes. Wait. Lu penasaran kan? Dia cuman assalamualaikum dan dia ngomong Bang Yes tapi pecahnya gila. Sejujurnya gue pernah nonton dunia lain dan gue nggak ngerti sama konsep dunia lain yang sekarang. Kenapa? Karena dunia lain yang sekarang itu live. gue tuh ibu-ibu suka gosip dan gue kesel kenapa, karena apa aja digosipin. Sampai bokap gue meninggal itu digosipin. Ya digosipin, kenapa sampai diomongin? Kenapa? Karena sorenya bokap gue tuh masih nongkrong di warung, malamnya meninggal, digosipin. Si Indra bapaknya, kenapa? Tadi sore masih nongkrong di warung loh, ini sekarang meninggal. Padahal emang nggak aneh, nggak usah diomongin. Kecuali kalau misalnya gini ya, si Indra bapaknya, kenapa? Tadi sore meninggal loh, ini malam-malam ngapain nongkrong di warung? Ya. Kalau istilah gue belum pecah nih Indra.
baru retak-retak dikit. Selamat malam. Salam kegelapan dari Tanjung Priok. Biarkan sisi gelapku menjadi sisi bahagia kalian semua. Gua bahagia ya jadi cowok hitam karena nggak gampang kotor. Lalu di Priok itu banyak preman ya, bener nggak? Terkenal dengan premanisme, tapi gue gak pernah takut, men. Preman Priok mana yang gak kenal sama gue? Sering dikolekin, anjing. Iya, gue sering dikolekin ya kan. Jadi gue lagi preman ya kan. Anjing, Samsung mana nih? Mau lewat ya kan. Set, mau lompat. Keren dong. Sang, kolekan lu bangsat. 10.000 ya kan. Ya bang, gue cuma ada goceng doang nih. Udah gak apa-apa. Besoknya gitu lagi. So, misleading tackle gue. Mana? Ceban. Untung gue bawa uang pas ya kan. Nih bang, gue udah cepet nih. Udah ya bang ya. Bangsat. Tunggu dulu, yang kemarin sisanya mana anjing? Ini ekstrim masih preman Priok. Ini preman apa tukang ribut gitu anjing. Jadi dia dicatat gitu. Amso, kurang goceng ya. Berhubung udah malam, bagusan lu pulang daripada lu kena palak lagi nanti di jalan. Assalamualaikum. Ya. Nalin, nama gue Fadil Caksono. Orang bilang gue mirip Aliando, Kevin Julio, Bapak Castello. Ketawa penonton ini sungguh membingungkan. Lu lucu atau kasihan lihat muka lu? Perkenalkan, nama gue Rian Indra Permana, dan gue ini berasal dari daerah di mana yang jumlah hotelnya lebih banyak daripada masjid. Ya, Mangga Besar. Di Mangga Besar itu emang jumlah hotelnya lebih banyak daripada masjid. Ini mungkin saking banyaknya ya, orang-orang pada sholat di hotel, terus check-in di masjid. Perlu lapor jari Hendrik, kemudian Heming. Buat yang cewek atau kalian temen cowok yang punya temen cewek gitu, tolong kasih tahu ya. Kalau nikah jangan sama cowok yang ngondek. Kenapa? Takut ke bawah pas lagi hijab kabul gitu. Kalau cowoknya normal enak. Saya terima nikah dan kawinnya Siti binti Aminah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan mas sekian gram dibayar tunai, lancar. Kalau cowoknya ngondek, saya terima nikah dan kawinnya Siti binti Aminah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan mas sekian gram dibayar enggak ya? Nggak nyangka Desa bisa pecah deh. Next komik ya. Gue demam panggung. Sumpah demi Allah gue demam panggung. Jadi deket panggung sedikit gue demam. Demam dikit gue kayak panggung lebar. Emansipasi wanita kami junjung tinggi. Jadi mau cewek mau cowok kalau nggak lucu ya tetap aja perlakuannya sama. Gue pernah ke Indomaret jalan berdua sama. Terima kasih kak. Gue anak broken home. Gue tinggal di sini sama nyokap gue, bokap gue di luar kota. Dan nyokap gue tuh, gue tinggal sama nyokap gue baik banget. Dia juga nggak kepo. Jadi biasanya gue dengar cerita teman-teman gue kalau nyokapnya atau bokapnya nemuin CD bokep gitu di kamarnya tuh pasti diomelin gitu. Terus CD-nya dibuang terus diomelin. Tapi kalau nyokap gue nggak. Gua saranin lu pulang jagain nyokap lu karena bokap lu juga katanya nggak serumah. Nama saya Sulaiman. Kalau main ini biasa panggil Sueb ini. Sulaiman. Gue bingung masih ada yang ketawa. Gue curiga ini adalah sesama pesaing yang melihat persaingan sudah tidak ketat lagi. Baru di Hollywood. Barista itu adalah pembuat kopi. Dia sama-sama kayak bartender, tapi barista itu normal. Dia bekerja sebagai barista. Barista itu ada namanya kan? Iya, betul. Satu, barista. Barista itu barista baru 3 tahun. Ya, itu masih junior, masih baru masuk. Ada lagi baru teh, baru komponen teh, 15 tahun dia pegang dulu. Tentunya ada, namanya baru tumbuh. Semua barista akan tumbuh banyak dulu. Jadi buat inovasi di kafe gue tuh baru dalam waktu ini. Gua habis komen, kita langsung ke next coming. Inilah Iqbal, the local hero. Ternyata
Nabi Adam adalah nabi yang paling banyak melakukan gerakan variasi seks. Serius. Jadi gua pernah baca di halaman berapa tidak ada buktinya, itu ada Nabi Adam itu dia gerakan variasi seksnya banyak. Kayak gini, orang yang pertama kali di dunia ini siapa? Nabi Adam kan? Ada dokter nggak? Ada bidan nggak? Gimana bisa tahu itu alat reproduksi Hawa itu dari mana? Pasti kan Adam coba-coba kan? Gayanya cool, tenang, dan udah mirip dengan konsultasi seks profesional. Dan kita langsung percepat aja ya ke bagian pengumuman. Kita lihat apa kata Awe dan para juri. Ini jauh-jauh dari Cikarang kita panggil Indra Kantil. Selamat ya Indra Kantil ya. Bagus. Oke. Yang berikutnya ini wakil dari Bekasi, kita panggil Hakim. Dan nama terakhir ya, dari stand up Jakarta Utara. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Adnan. Oke, ini dia 3 nama yang akan mewakili, nggak mewakili lah, pokoknya mewakili kata masing-masing yang lolos ke playoff dari audisi stand up Jakarta Utara ya. Tepuk tangan semuanya, jangan lupa nanti playoffnya ada di hari Jumat tanggal 21 Agustus di Loop Station Bulungan ya. Semua datang ya, kita ramein, oke? Udah, terima kasih semuanya. Terima kasih yang nonton, terima kasih jurinya, terima kasih Bang Rahman, Denny Gitong, dan Aco. Udah ya? Apa lagi? Terima kasih Indomart. Sampai ketemu di audisi street comedy lainnya. Lampung.